Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas S5B ingin memaparkan beberapa materi berkaitan tentang inheritance atau pewarisan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sukina, saya dari kelompok 2, dan saya di sini bersama dengan 4 teman saya, yaitu Amanda Azalia, Wika Widyasari, Halimah Syadiah, dan juga Madaniyati Fatan. Oke, kita langsung lanjut ke materi aja ya. Kita mulai dari Object Oriented Programming atau OOP. Object Oriented Programming atau OOP merupakan salah satu paradigma atau teknik pemrograman yang populer dalam pengembangan aplikasi. Visualisasi di bawah ini mencontohkan gambaran umum dari konsep OOP, di mana terdapat sebuah blueprint kucing, atribut yang dimiliki kucing, dan kemampuan yang dapat dilakukan oleh kucing. Dalam paradigma Object Oriented Programming atau OOP, kelas merupakan sebuah blueprint yang dapat dikembangkan untuk membuat sebuah objek. Blueprint ini merupakan sebuah template yang di dalamnya menjelaskan seperti apa perilaku dari objek itu, atau berupa properti atau function. Dalam dunia pemrograman, khususnya dalam paradigma OOP, kita sering membuat banyak objek dengan jenis yang sama. Dengan membuat blueprint ini, kita dapat mengurangi duplikasi kode dalam membuat objek yang serupa. Nah, untuk kelas itu seperti objek. Kelas merupakan sebuah blueprint. Di dalam kelas ini, kita mendefinisikan sesuatu yang merupakan atribut ataupun behavior. Nah, di sini kita punya contoh tabel. Pada contoh tabel sebuah kelas kucing, atributnya berupa warna, tinggi, lebar, dan berat. Sedangkan untuk behaviornya bisa bermain, tidur, makan, bersuara, dan lain sebagainya. Berikut contoh penerapan kelas dengan atribut serta behaviornya. Kita punya kelas kucing dengan atribut color, height, length, and weight. Di sini kita menambahkan constructor atau keyword this. Setelahnya, kita getter dan setter atributnya. Dan berikut adalah beberapa instance dari kelas kucing ini. Pada dasarnya, instance dan objek adalah hal yang sama. Karena ketika membahas sebuah objek, kita tahu bahwa sebuah objek adalah instance dari sebuah kelas yang kita buat. Atau singkatnya adalah objek yang merupakan hasil realisasi dari sebuah blueprint. Objek yang terbentuk dari sebuah kelas akan memiliki hak akses terhadap keseluruh isi kelas. Nah, terus di metode main kita membuat new instance dan menambahkan value dari atribut itu. Saya Halimah Syadiah akan menjelaskan kelanjutan dari materi inheritance. Properti, atau disebut juga dengan atribut, adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Sebuah kelas tentu memiliki properti dan mempresentasikan karakteristik dari kelas tersebut. Masing-masing kelas memiliki properti yang berbeda. Contoh sebelumnya pada kelas kucing, properti yang dimiliki berupa color, height, length, dan width. Pada potongan kode di atas, kita dapat melihat properti yang ada pada sebuah kelas. Umumnya, setiap properti memiliki struktur dasar seperti terdapat modifier, tipe data, nama konstanta, dan nilai. Lalu kemudian function atau fungsi merupakan sebuah prosedur yang memiliki keterkaitan dengan pesan dan objek. Ketika kita memanggil sebuah fungsi, maka sebuah mini program akan dijalankan. Fungsi sendiri bisa diartikan sebagai cara sederhana untuk mengatur program buatan kita. Contoh, hewan memiliki beberapa behavior atau fungsi yang dapat ia lakukan seperti makan, berjalan, atau berkomunikasi dengan hewan lainnya. Nah, bisa kita lihat dari contoh codingan di slide. Sebuah fungsi dapat membuat objek tersebut untuk menampilkan teks meow, atau dalam kasus ini membuat kucing bersuara. Sebuah fungsi juga dapat mengubah nilai dari salah satu properti seperti pada contoh yaitu width, ketika kucing tersebut makan. Oleh karena itu, sebuah fungsi dapat menjadi salah satu akses untuk memodifikasi properti yang dimiliki oleh objek. Selanjutnya ada pilar OOP.
Kebayang nggak sih bagaimana perusahaan sebesar Google mengatur ratusan atau bahkan ribuan karyawannya? Dalam hal ini, tentunya Google punya serangkaian aturan dan kebijakan yang tepat agar mencapai tujuan dan output. Selaras dengan hal tersebut, ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, pastinya kita akan memiliki jumlah sistem yang banyak. Maka dari itu, kita wajib menerapkan sebuah aturan dan kebijakan dalam pengembangan tersebut guna menghindari kompleksitas. Nah, untuk mencapainya, terdapat beberapa teknik yang dikelompokkan menjadi beberapa pilar yang bisa kita gunakan. Di antaranya, yang pertama, inheritance, yang kedua, encapsulation, yang ketiga, abstraction, dan yang keempat, polymorphism. Nah, selanjutnya, pembahasan kita hanya akan fokus pada materi inheritance. Kenalkan, nama saya Wika Widyasari. Di sini saya akan menjelaskan slide 8-11. Baik, inheritance atau yang akan sering kita dengar dengan istilah pewarisan. Dalam Object-Oriented Programming, inheritance merupakan salah satu konsep penting karena kita bisa meminimalisir penulisan berulang pada fungsi, properti, dan juga variabel. Inheritance memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah kelas atau induk ke kelas baru atau anak, dan memberikan kita kesempatan untuk menggunakan member dari kelas yang diwariskan tersebut. Inheritance dapat didefinisikan juga sebagai proses, di mana suatu objek memperoleh sifat dan perilaku dari objek lainnya. Ketika ingin membuat kelas dengan fungsi yang sudah tersedia pada kelas lain, kita tidak perlu lagi menulis ulang kode tersebut di dalam kelas yang kita buat. Cukup dengan mewarisi kelas tersebut, maka kita bisa langsung mengaksesnya. Saat menggunakan inheritance, kita dapat dengan mudah menggunakan kembali, menyesuaikan, dan juga memelihara kode yang sudah dibuat. Kita juga bisa lebih cepat dan efisien dalam menulis kode. Waktu pengembangan suatu program jadi lebih ringkas. Contoh kodenya seperti di bawah. Di sini kita mempunyai superclass. Selanjutnya kita memiliki kelas, subclass yang extends atau mewarisi dari superclass. Dalam penerapan inheritance, kita akan sering mendengar beberapa istilah berikut. Yang pertama adalah superclass. Sebuah kelas yang fitur-fiturnya akan diwariskan. Kelas seperti ini biasa dikenal dengan istilah induk, base, atau parent class. Yang kedua adalah subclass atau child class. Kelas turunan yang mewarisi sebuah fitur dari kelas lain. Subclass dapat menambah file dan juga metode sendiri sebagai tambahan dari kelas yang memberi warisan. Yang terakhir adalah reusability. Ketika kita ingin membuat kelas baru dan sudah ada kelas yang berisi kode yang kita inginkan, kita bisa menurunkan kelas baru tersebut dari kelas yang sudah ada. Dengan begitu, kita mudah menggunakan kembali file dan metode dari kelas yang telah ada. Selanjutnya adalah overriding dan overloading. Overriding adalah pembuatan metode dari subclass sama persis dengan superclassnya. Overloading adalah pembuatan metode baru pada subclass yang sama dengan metode superclass namun parameternya berbeda. Saya Amanda Azalia akan menjelaskan kelanjutan materi inheritance. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inheritance atau pewarisan. Jika kita ingin menerapkan inheritance, terdapat beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu, ada namanya single inheritance. Bisa kita lihat bagian dari single inheritance, di mana kelas B mewarisi kelas A. Single inheritance itu sendiri adalah cara yang paling umum di mana kelas yang dibuat hanya mewarisi satu kelas atau satu parent class. Contoh kodenya adalah seperti berikut. Misalnya, saya memiliki kelas animal. Lalu, di dalam kelas tersebut, saya memiliki metode void wolf. Lalu, saya membuat kelas kedua atau kelas child yang saya beri nama kelas cat. Dan kelas cat ini saya extend dari kelas parent-nya, yaitu kelas animal. Di dalam kelas cat, saya override metode dari kelas animal, yaitu metode void wolf. Untuk jenis inheritance yang kedua, ada namanya multi-level inheritance. Cara ini mengacu pada mekanisme OOP, di mana subclass dapat mewarisi superclass yang dimana merupakan sebuah subclass dari superclass lain. Contohnya seperti kode di bawah ini. Saya memiliki kelas animal, dan di dalamnya terdapat metode void wolf.
Lalu, saya membuat kelas baru bernama kelas Carnivore yang mengextend kelas Animal. Di dalam kelas Carnivore ini, saya menambahkan metode baru, yaitu it. Lalu, saya membuat kelas ketiga yang saya beri nama kelas Cat, yang saya extend dari kelas Carnivore. Secara tidak langsung, kelas Cat ini juga mengextend dari parent-nya kelas Carnivore itu sendiri, yaitu kelas Animal. Jenis inheritance yang ketiga itu ada multiple inheritance. Multiple inheritance ini mengacu pada konsep OOP di mana sebuah kelas dapat mewarisi lebih dari satu superkelas. Namun, perlu diketahui juga bahwa beberapa bahasa pemrograman, khususnya di Java, tidak mendukungnya secara penuh. Dengan alasan suatu subkelas harus bisa mengatur ketergantungan dari dua superkelas. Atau bisa dibilang, satu child class harus bisa mengatur dari dua parent class. Tetapi, jika ingin menerapkannya, kita juga dapat memanfaatkan interface seperti contoh kode berikut ini. Saya memiliki 3 buah interface. Interface pertama saya beri nama ovipar. Yang kedua, vivipar. Yang ketiga, interface ovovivipar. Dan saya mengextend 2 interface lain, yaitu interface ovipar dan vivipar. Lalu saya membuat kelas baru yang saya beri nama snake. Saya implements dari interface ovovivipar. Yang secara nggak langsung, saya juga mewarisi tingkah laku interface ovipar dan juga interface vivipar dan ovovivipar itu sendiri. Multiple inheritance sendiri sangat jarang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Alasannya adalah karena sering menyebabkan permasalahan, terutama pada hierarki kelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya kompleksitas kode yang tinggi. Worst case skenario-nya, permasalahan ini malah menghambat pengembangan aplikasi. Saya Madaniati Fathan akan menjelaskan tentang hierarchical inheritance, sama seperti penerapan inheritance pada umumnya. Jenis ini merupakan sebuah superclass yang diwarisi oleh beberapa subclass. Nah, seperti contoh di samping ini. Jadi, kita mempunyai kelas animal dengan metode walk, dan kita memiliki kelas lain, yaitu carnivore yang extend kelas animal. Di dalam kelas carnivore terdapat metode it. Selanjutnya kita memiliki kelas cat, lion, dog yang mengextend kelas carnivore. Terakhir, jenis inheritance yang merupakan kombinasi dari beberapa inheritance yang sudah dibahas sebelumnya. Jika kita melihat bagian di samping, sudah pasti kita membutuhkan interface jika ingin menerapkannya. Apalagi saat menggunakan bahasa pemrograman seperti Java. Perbedaan antara inheritance dengan interface. Sekilas penggunaan inheritance dan interface mirip-mirip. Keduanya sama-sama akan menurunkan file or method. Konsep inheritance digunakan untuk abstraksi, dari yang paling umum ke yang lebih spesifik. Misalnya kelas hewan adalah bentuk yang umum, lalu kelas kucing adalah turunannya yang lebih spesifik. Sedangkan interface digunakan sebagai kontrak atau aturan. Kelas yang menerapkan suatu interface wajib override semua metode dari interface tersebut. Artinya, kelas tersebut harus mengikuti aturan atau spesifikasi yang ada di interface. Sederhananya, inheritance adalah abstraksi, sedangkan interface adalah kontrak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Maaf jika ada kekurangan di dalam isi video, silakan isi kolom komentar jika ada hal yang mau ditanyakan. Jangan lupa tekan tombol like. Saya pamit, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kewarasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.